Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ketemu lagi dengan saya Muhyiddin. Dan kali ini kita akan membuat sebuah Twibbon, atau teman-teman mungkin lebih mengenalnya dengan frame foto gitu ya. Dan biasanya digunakan untuk event-event sebuah kegiatan. Nah, karena kali ini berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita akan membuat sebuah Twibbon menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Kenapa saya menggunakan atau memilih Microsoft PowerPoint? Karena memang kalau biasanya saya menggunakan CorelDRAW, tapi saya tahu teman-teman mungkin tidak ada yang terinstall di laptop atau komputernya ya. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah Twibbon dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Akan lebih mudah kalau menggunakan Microsoft PowerPoint minimal 2016 ya. Syukur-syukur teman-teman udah punya yang 2019. Kenapa? Karena ada beberapa tool yang di sana yang bisa digunakan. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah kanvasnya ya, atau mengubah desainnya. Caranya adalah teman-teman pilih desain, kemudian slide size ya di sini. Nah, teman-teman pilih di custom slide-nya. Kemudian sebetulnya awalnya begini ya, seperti ini. Teman-teman silahkan pilih di custom. Nah, lalu teman-teman bisa mengisinya ya, mungkin kalau di sini dalam satuan in, teman-teman bisa menggantinya dalam satuan misalkan saja senti gitu ya. Twibbon biasanya tidak terlalu besar dan dia bujuk sangkar ya, keempat sisinya sama. Jadi teman-teman bisa misalkan kita isikan dengan 10 cm, kemudian diisi juga 10 cm, kemudian oke. Nah, ini kita jadi kanvasnya seperti ini. Lalu berikutnya kita tinggal mengisikan saja ya desain yang ingin kita buat. Oke. Kita ambil di surface-nya, saya ambil rectangle-nya, kemudian saya buat di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, untuk Twibbon itu kan frame ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin frame-nya itu bentuknya seperti apa, itu soal pilihan saja. Nah, karena ini saya ingin hanya memberikan contoh, nanti teman-teman bisa mencoba dengan bentuk yang lain. Saya memilih surface-nya adalah oval gitu ya. Saya pilih surface, kemudian saya pilih oval. Nah, ini silakan teman-teman mau bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, disesuaikan. Kemudian ini saya letakkan di tengah-tengah. Nah, oke, ini kan harus bolong gitu ya, harus jadi tidak menutupi objek foto nanti yang akan kita masukkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman klik dulu objek pertama atau yang oval, kemudian tekan shift, klik lagi objek rectangle-nya yang kotak ini. Nah, maka dua objek ini udah tergabung. Oke ya, di format ya. Kita pilih format, kemudian di sini ada margin size gitu ya. Margin size. Nah, kalau union ini digabung seperti ini, combine bolong, pigment seperti ini, intersect menjadikan subscribe gini. Nah, teman-teman pilih combine ya, pilih combine. Nah, coba perhatikan sekarang objek ini kosong, bolong gitu ya. Kita ingin buktikan dulu kalau ini bolong, karena kunci untuk membuat, bukan kunci sih ya, inti dari membuat frame itu adalah ada satu objek kosong yang bisa dipakai untuk bisa diisi foto nanti. Nah, ini misalkan saya isikan begini ya. Coba teman-teman perhatikan, ini akan saya letakkan ke bawah. Coba, ini kan masih kelihatan ya objeknya ya, sementara yang sebelah sini tertutup gitu. Kalau objeknya kecil juga begini, nah tidak kelihatan kan, tapi kalau kita geser ini kelihatan. Nah, ini membuktikan kalau ini sudah bolong gitu ya, bisa untuk jadikan frame. Selanjutnya tinggal teman-teman menghiasnya mau teman-teman sebagus-bagusnya. Oke, kita akan kasih warna dasar dulu. Saya menggunakan warna merah karena ini kemerdekaan. Kemudian untuk line-nya saya kosongkan ya. Oke, no line. Nah, sudah. Saya sudah menyiapkan ada beberapa gambar ya. Yang pertama saya ingin ngasih pita dulu di pojokan sini. Oke, teman-teman boleh ada banyak objek ya atau gambar yang bisa dipakai, teman-teman sudah pilih. Hanya saja pesan saya, ingatkan dia sudah berupa PNG atau latar belakangnya transparan. Nah, kemudian kita bisa masukkan logo 76-nya. Saya punya yang putih ya, saya letakkan di sini. Ini hanya contoh ya teman-teman, silahkan nanti mau mengisi misalkan mau lambang atau logo organisasi atau apa itu bisa. Kemudian tulisannya, oke,
Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dia. Oke, teman-teman bisa memperbesar ukuran fontnya, kemudian memilih, silakan pilih font, kemudian silakan pada bagian format mau bentuk seperti apa. Format yang sudah ada boleh dipakai atau mau menggunakan format lain. Nah, intinya teman-teman bebas gitu ya, mau menggunakan format seperti apa. Saya beranggapan ini sudah jadi teman-teman, yang simple. Nanti kalau bentuknya yang lain atau seperti apa, teman-teman silakan desain sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang pastikan itu adalah bahwa Twibbon itu yang pertama bentuknya harus bujur sangkar. Nanti mau misalkan fotonya mau setengah atau itu soal pilihan. Kemudian ada tempat yang kosong, ruang kosongnya untuk mengisi fotonya nanti. Nah, berikutnya kita grup aja dulu ya biar enak teman-teman. Grup, kemudian ini kita simpan. Nah, cara menyimpannya adalah dengan mengklik begini, kemudian klik kanan, save as picture ya, save as picture. Lalu kita simpan formatnya di sini. Nanti akan muncul beberapa pilihan, teman-teman pilih PNG, Portable Network Graphic format ya, lalu dikasih nama. Misalkan saya kasih nama kemerdekaan, kemudian simpan. Nah, teman-teman sudah memiliki satu Twibbon atau frame foto yang bisa digunakan untuk kampanye atau untuk mempromosikan sebuah event gitu ya. Lalu bagaimana kalau teman-teman ingin mempublikasikan atau men-share sehingga bisa digunakan oleh orang lain? Caranya adalah teman-teman harus masuk dulu ke satu aplikasi di sini ya. Teman-teman bisa ketikkan Twibboners. Nah, menggunakan Twibboners ini, kalau teman-teman belum punya ya, teman-teman bisa daftar dulu, klik daftar, kemudian bisa melakukan pendaftaran melalui Google, Facebook atau dengan email ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya, maka saya tinggal masuk. Saya masuk menggunakan akun Google saya. Oke. Nah, ini udah ada beberapa Twibbon yang saya buat yang untuk kegiatan gitu ya. Kalau kita belum pertama kali, maka kita bisa buat campaign kita di sini ya. Buat campaign. Nah, kemudian kita bisa memasukkan informasinya. Nah, ini nanti yang akan URL-nya yang akan dipakai. Misalkan saja saya contoh di sini adalah contoh kemerdekaan gitu ya. Maaf. Contoh prem kemerdekaan. Nah, ini akan terlihat kalau dia dicentang begini berarti ini bisa dipakai. Tapi kalau misalkan tidak dicentang atau tanda X, itu berarti sudah ada atau tidak bisa dipakai. Kemerdekaan. Kenapa? Ini digunakan banyak sekali teman-teman ya. Jadi silahkan memilih URL yang mau dipakai. Kemudian judulnya apa? Judul misalkan Twibbon kemerdekaan. Teman-teman bisa mengisi dengan judul, organisasi atau apa yang teman-teman inginkan. Boleh diisi deskripsinya, ini Twibbon soal apa. Kemudian kalau ingin mentok juga silahkan. Nah, di sini yang kita akan memasukkan Twibbon yang tadi kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Kita mengklik ya. Nah, ini tadi ya, Twibbon kemerdekaan. Kita pilih. Kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal klik mulai kampanye. Nah, teman-teman sudah punya ya Twibbon kemerdekaan di sini. Nanti kalau teman-teman ingin membagikan ke yang lain, bisa disalin URL-nya, kemudian dipindahkan kemana saja, mau ke WhatsApp group atau mau ke media sosial yang lain gitu ya. Kalau misalkan ada yang ingin diubah bisa diedit, kalau enggak bisa di sini. Oke, kita coba masuk ya Twibbonnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih foto ya, contoh saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian selanjutnya nah, ini udah jadi teman-teman, tinggal diunduh. Oke. Nah, Twibbonnya udah jadi, ini udah bisa kita share. Oke, demikian bagaimana cara membuat sebuah Twibbon atau frame foto dengan Microsoft PowerPoint dan juga
mengirimkannya supaya bisa digunakan oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.